Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel RRK Studio. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kotak di dalam aplikasi Blender. Pertama-tama kita akan hapus kubusnya dulu, lalu Shift A kita tambahkan plane. Kita perbesar sedikit plane-nya S lalu 8 dan kita perbesar sedikit lagi S lalu 2. Lalu kita tambahkan cube dan kita skala di sumbu Z. Ini untuk gedungnya ya teman-teman. Kita sesuaikan bentuknya dulu. Lalu kita akan numpad 7 untuk pandangan atas, kita perbesar sedikit dan kita duplikat gedungnya ya teman-teman. Kita skala perkecil dan kita geser di sumbu Z. Ini kita akan bikin sesuai gedung yang ada yang biasanya di kota-kota itu ya teman-teman. Dan tutorial ini saya ambil dari tutorial Jan Haber. Kita duplikat lalu kita perbesar sedikit dan kita skala di sumbu Z, lalu kita geser di sumbu Y dan kita sesuaikan tata letaknya dan juga bentuknya ya teman-teman, agar sama dengan gedung-gedung yang ada di perkotaan. Lalu kita save dulu file blendernya. Mungkin saya akan beri nama kotak. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Lalu kita tekan 0 untuk masuk ke kamera, mode kamera ya teman-teman. Lalu kita tekan view, lalu kamera to view. Kita atur lagi, kita atur pandangan kameranya ya teman-teman. Lalu kita perbesar sedikit plane-nya dan mungkin kira-kira akan seperti itu. Lalu kita bagi layarnya menjadi 2 dan satunya kita akan numpad 7 untuk pandangan atas. skin. Temptation within, mistakes in
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Lalu kita geser kameranya di sumbu Z dan kita seleksi semuanya kecuali kameranya, dan kita skala untuk memperkecil sedikit, lalu kita geser ke sumbu Z itu agar pandangannya sesuai ya teman-teman. Kita perbesar sedikit plane-nya dan kita atur lagi bangunannya. Lalu kita masuk ke mode kamera dan kita geser ke sumbu X dan kita geser lagi kameranya ke sumbu Y. Kita sesuaikan pandangan kameranya. Lalu kita seleksi semua bangunannya dan kita seleksi bangunan terakhirnya ya teman-teman. Lalu kita spasi dan kita cari join. Tekan joinnya, lalu kita tekan shift Ctrl Alt C, lalu kita tekan origin to geometry dan kira-kira hasilnya akan seperti ini. Lalu kita pilih sisi bangunan yang nanti akan kita bevel. Dan kita keluar dari edit mode, lalu kita Ctrl A dan kita tekan scale ya teman-teman. Mungkin ini terlalu banyak yang saya bevel ya teman-teman. Kita akan ulangi dengan Ctrl Z dan kita atur-atur lagi sisi bangunan yang akan di bevel ya teman-teman. Jangan terlalu banyak bangunannya, dan mungkin kira-kira seperti ini. Lalu kita sesuaikan tata letaknya lagi, lalu kita seleksi bagian atas bangunannya dan kita select similar, lalu kita tekan normal, lalu kita tekan I dan kita perkecil sedikit, lalu kita tekan E dan kita extrude ke sumbu Z. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl dan plus gitu, dan kita tekan new material, lalu kita akan gelapkan sedikit. Ini untuk atapnya ya teman-teman. Lalu kita klik tambahkan new material dan kita tekan Ctrl I untuk menseleksi bagian yang akan kita buat untuk kacanya, dan kita akan beri nama mungkin jendela, dan yang atasnya kita akan beri nama atap. Kira-kira nanti akan seperti ini. Dan kita geser sedikit ke sumbu Z, lalu kita juga geser bangunannya ke sumbu Z. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini.
kita seleksi bagian semua bawah bangunannya ya teman-teman, lalu kita skala di sumbu Z, kita tekan S, Z, dan kita tekan 0. Itu untuk meratakan bangunannya ya teman-teman. Kita geser sedikit ke sumbu Z, lalu kita sesuaikan. Kita sesuaikan pandangannya dan kita geser kameranya ke sumbu Z. Kira-kira nanti akan seperti ini. Kita perbesar sedikit kotanya dan kita perkecil sedikit, kita atur sedikit tata letaknya ya teman-teman. Kita geser dan kita geser sumbu Z. Lalu kita masuk ke mode render dan kita bagi dua layarnya. Di sebelah sini saya akan ganti shader editor dan kalian tekan material jendelanya, lalu kita delete ininya, rings tadi di delete ya teman-teman. Lalu kita cari glossy BSDF, lalu kita sambungkan ke surface dan darkness-nya kita akan rubah menjadi 0. Kira-kira material hasilnya akan seperti itu. Lalu di bagian word kita tambahkan image HDRI nya, dan kalian bisa download di HDRI Heaven ya teman-teman. Kita tambahkan brick texture, lalu colornya kita sambungkan ke displacement. Lalu kita tambahkan juga tekstur koordinat. Lalu kita sambungkan objek ke vektor dan kita akan nanti tambahkan objek cube ya teman-teman. Shift A kita tambahkan cube. Lalu kita geser ke sumbu Z dan kita seleksi cube-nya. Lalu cube-nya kita rotasikan ke sumbu X 90, lalu RZ 45 ya teman-teman. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita perbesar kubusnya agar menambah displacement big teksturnya tadi. Kita perbesar sesuai kebutuhannya ya teman-teman. Lalu kita geser ke sumbu Y. Kita seleksi bagian yang tadi di bevel ya teman-teman. Lalu kita akan ganti materialnya menjadi atap. Dan kira-kira nanti akan seperti ini. Offsetnya kita akan kurangi menjadi 0. Kita perkecil lagi kubusnya, disesuaikan ya teman-teman. Lalu kita shift A, kita tambahkan mix RGB ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan lagi shift A, lalu kita tambahkan Musgrave tekstur. Hitnya kita sambungkan ke color kedua dan ini salah. Nah,
Mugrave Texture. Hacknya kita akan sambungkan ke color 2 ya teman-teman, lalu 0,0001 dan scale-nya kita akan rubah menjadi 40. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Mungkin kita akan ganti menjadi 45 dan 0,001. Lalu kita akan masukkan tekstur building. Downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa download di situ. Lalu kita tambahkan add shader dan colornya kita sambungkan ke shader. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl T. Kalau kalian tidak bisa, kalian harus aktifkan dulu Node Wrangler ya teman-teman. Kita seleksi semuanya dan kita ke UV Editor. Lalu kita ke pandangan nomor 1. Lalu project from view kita buat besar sedikit dan kita sesuaikan UV mappingnya. Kita geser kubusnya di sumbu Z agar tidak mengenai kamera ketika merender ya teman-teman. Lalu kita bagi dua layarnya dan kita ganti yang bagian atasnya menjadi shader editor. Lalu closingnya kita akan beri warna abu-abu saja. Jack it up. Kita perkecil sedikit dan kita sesuaikan tata tempatnya satu persatu ya teman-teman. Kita sesuaikan UV mappingnya per gedung ya teman-teman, satu-satu. Mungkin ini agak lama, nanti saya percepat ya teman-teman, saya percepat videonya. Nah, kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Strength image HDRI-nya saya kurangi sedikit ya teman-teman, mungkin menjadi 0,1 agar tidak terlalu terang.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya kalau sudah selesai semua ya teman-teman. Lalu di bagian shader editor kita akan tambahkan RGB curve. Kita atur kurvanya kira-kira seperti itu. Lalu kita akan tambahkan emission. Kita masuk ke mode render dulu ya teman-teman. Lalu kita tambahkan emission. Strength-nya kita akan naikkan mungkin menjadi 5. Dan strength HDRI nya kita akan turunkan menjadi 0,05. Dan lampunya juga kita ganti menjadi powernya 10 ya teman-teman. Lalu powernya, lampunya kita ganti ke 10 dan kita ganti ke sun, dan strength-nya 0,1 saja atau 0,03. Mungkin terlalu kecil, 0,05 saja. Dan kita geser mataharinya, lalu kita rotasi di sumbu Z dan kita rotasikan lagi. Kita sesuaikan cahayanya, lalu kita ganti rendernya menjadi render cycles. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu di bagian shader editor, world-nya kita tekan Ctrl D di bagian image HDRI nya dan kita rotasikan dulu. Kita di render EV dulu ya teman-teman, agar tidak berat ketika merotasikan HDRI nya. Lalu setelah kita menemukan background yang cocok, kita
ganti menjadi render cycles lagi. Kira-kira nanti akan seperti ini. Lalu di bagian emission kita mungkin terangkan lagi menjadi 10 ya teman-teman, atau 7 saja. Kita tambahkan juga kita tambahkan matte ya teman-teman. Lalu kita sambungkan di antara pick tekstur dan mix. Lalu yang bagian paling bawah kita turunkan menjadi 0,003 saja. Dan kira-kira hasilnya akan seperti ini. Kita kamera, lalu kamera to view, lalu kita cari pandangan kamera yang bagus ya teman-teman. Mungkin seperti itu, dan kita perbesar sedikit plane-nya, lalu plane-nya kita tambahkan material, mungkin warnanya agak kehitam-hitaman, abu-abu saja. Lalu roughness-nya kita turunkan menjadi 0,3, lalu spekularnya kita ganti menjadi 0,7 dan metaliknya 0,2. Kira-kira hasilnya akan seperti itu. Lalu kita geser kameranya di sumbu Z. Kita sesuaikan pandangan kameranya, lalu kita tekan Shift A dan lalu Shift A kita tambahkan objek cube. Lalu di bagian kita geser dulu di sumbu Z dan kita skala di sumbu Z, dan di bagian shader editor kita tambahkan material baru, kita tambahkan emission dan kita sambungkan ke volume. Di bagian strength kita akan turunkan menjadi 0,002 dan kira-kira seperti ini. Kita ganti warnanya agak merah saja. Nah, kira-kira seperti itu nanti hasilnya. Lalu kita duplikat kotanya dan kita geser, kita sesuaikan juga tata tempatnya, lalu kita atur lagi tata tempat bangunannya, kita rotasikan lagi di sumbu Z, lalu kita masuk ke edit mode ya teman-teman. Lalu kita geser kotanya di sumbu X dan kita juga sesuaikan kotak yang tadi kita beri emission ke volume. Strength-nya kita ganti ke warna merah, strength-nya kita ganti ke 0,05 dan warnanya kita ganti ke warna merah.
merahnya merah pekat ya teman-teman. Dan kita masuk ke edit mode, kita atur lagi tata tempat bangunannya, kita atur satu-satu ya teman-teman. Nah, kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Ini cube-nya kita perbesar lagi, strength-nya juga kita turunkan, lalu kita geser ke sumbu Z dan warnanya kita ganti ke merah muda saja. Lalu kita perbesar kubusnya dan kita masuk ke mode kamera, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi, kita geser di sumbu X untuk menyesuaikan pandangan kameranya. Lalu kalian tinggal tekan render dan render image, lalu kalian tunggu hasilnya. Terima kasih telah menonton tutorial ini dan tunggu tutorial dari Studio RRK selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Studio RRK dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Studio RRK. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kolom komentar.